Salam damai Kristus. Saat ini semakin banyak dari kalangan orang Kristen yang mempertanyakan kebenaran tanggal lahir Yesus Kristus, yaitu 25 Desember. Mereka ini terpengaruh oleh beberapa kelompok dari Kristen sendiri yang skeptis dan juga dari non-Kristen yang selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak lahir pada tanggal itu. Dan bahkan mereka juga mengatakan bahwa 25 Desember adalah perayaan pagan, yaitu merayakan kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus. Video singkat ini membahas permasalahan yang telah lama menjadi polemik tahunan dan kronis ini. Dan semoga penjelasan yang sangat singkat berikut ini dapat memberikan titik terang kepada Anda semua. Baik, kita mulai. Yang pertama, tidak ada data yang valid yang menyebutkan bahwa dewa matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus lahir pada tanggal 25 Desember. Yang kedua, sebaliknya, data-data yang menguatkan kesimpulan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember telah dikonfirmasi oleh para bapa gereja. Di antaranya, Theophilus tahun 160 Masehi, Julius Africanus tahun 220 Masehi, Santo Hippolytus tahun 170 sampai 235 Masehi, Yohanes Chrysostomos tahun 386 Masehi. Bagaimana para bapa gereja dapat menyimpulkan demikian? Berpatokan pada peristiwa Imam Zakaria yang mendapat tugas membakar ukupan di Bait Allah, para bapa gereja ini melakukan penelitian kapan peristiwa itu terjadi. Perhitungan dimulai dari saat bangsa Israel diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Tercatat di Perjanjian Lama, Esra 7 ayat 8-10. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dari situlah kemudian dihitung maju hingga ketemu jadwal tanggal Imam Zakaria membakar ukupan di Bait Allah, yaitu tanggal 10 bulan Tisri dalam kalender Yahudi. Pada momen itulah dia ditemui malaikat Gabriel. Tercatat dalam Lukas 1 ayat 8-13. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Setelah pulangnya Imam Zakaria ini dari Yerusalem, yaitu tanggal 15 bulan Tisri dalam kalender Yahudi, atau tanggal 25 September dalam kalender Romawi, saat itulah terjadi konsepsi dan dimulainya kehamilan Elisabet. Lukas 1 ayat 23-25. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." 6 bulan kemudian, yaitu tanggal 15 Nisan kalender Yahudi atau 25 Maret kalender Romawi, ketika usia kandungan Elisabet berumur 6 bulan, malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Bunda Maria. Lukas 1 ayat 35-38. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada saat itulah terjadi konsepsi pada Bunda Maria. Sehingga 9 bulan kemudian, yaitu tanggal 25 bulan Kislev kalender Yahudi, atau 25 Desember kalender Romawi, Yesus lahir ke dunia ini. Dan ternyata bukanlah kebetulan bahwa kelahiran Yesus ini ada kaitannya dengan perayaan hari raya orang Yahudi, yaitu Hanukah, yaitu hari raya terang yang merayakan hari pentahbisan kembali bait Allah. Tercatat dalam 2 Makabe 10 ayat 5. Maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama, seperti waktu bait Allah telah dicemarkan oleh kaum asing, pentahiran bait Allah dapat dilaksanakan, yaitu pada tanggal 25 bulan yang sama, yaitu bulan Kislev. Di mana kemudian terjadi mukjizat lampu minyak di bait Allah yang menyala terus selama 8 hari, meskipun minyak yang tersedia hanya cukup untuk 1 hari saja. Sebab Yesus adalah penggenapan perjanjian lama, sehingga karena dia adalah terang dunia, maka dia memilih lahir ke dunia ini pada saat perayaan Hari Raya Terang atau Hanukah. Oleh karena itu, pada saat Natal, kita memasang pohon terang sebagai lambang datangnya terang ke dunia ini. Dan mengapa pohon cemara? Sebab sejak perayaan Hari Raya Terang di Yerusalem dahulu pun, pohon atau dahan cemara juga telah digunakan oleh orang Yahudi. 2 Makabe 10 ayat 6-8. Ke-8 hari itu mereka rayakan dengan sukacita seperti Hari Raya Pondok Daun dirayakan. Mereka pun ingat juga bagaimana sejurus sebelumnya, bertepatan dengan Hari Raya Pondok Daun, mereka diam di pegunungan dalam gua-gua seperti binatang-binatang liar. Dari sebab itu, sambil membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau serta daun-daun palem, mereka melakukan berbagai nyanyian bagi Dia yang telah memperkenankan mereka untuk mentahirkan tempatnya sendiri. Lalu ada pertanyaan juga, pada malam saat Yesus lahir,
Mengapa ada para gembala domba? Bukankah para gembala itu harusnya bekerja pada siang hari? Untuk memahami ini, kita harus tahu konteksnya. Pada zaman itu, bangsa Yahudi harus mempersembahkan kurban domba di Bait Allah setiap hari. Maka diperlukan tempat khusus untuk memelihara domba-domba ini untuk memasok domba kurban ke Yerusalem. Tempat khusus di bawah pengawasan para imam Yahudi ini tidak jauh dari Yerusalem, berada di Bethlehem Efrata, dan diberi nama Migdal Eder, yang berarti menara kawanan domba. Jadi, para gembala di sini bekerja siang dan malam untuk memastikan pasokan domba kurban yang sempurna ke Yerusalem setiap hari. Selalu ada para gembala yang bekerja di Migdal Eder, siang dan malam. Dan yang disebut dengan kandang domba bukanlah seperti gubuk yang berada di pekarangan rumah penduduk. Kandang domba itu berupa gua-gua besar yang berada di kawasan Migdal Eder tersebut. Kelahiran Yesus di Migdal Eder ini penuh dengan makna, karena dia adalah penggenapan dari kurban domba yang berasal dari Migdal Eder ini, maka dia harus lahir di tempat itu, yang kelak juga akan menjadi kurban kekal yang sempurna, menjadi tebusan bagi dosa dunia. Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Bayi Yesus yang dibaringkan di palungan juga bermakna begitu dalam. Palungan adalah tempat makan domba, dan karena dia adalah roti yang turun dari surga, maka dia nantinya akan menjadi makanan bagi domba-dombanya. Benar-benar makanan, yaitu roti yang telah mengalami transubstansi atau perubahan hakikat menjadi tubuh Kristus dalam Ekaristi. Hari ke-8 dari hari kelahirannya, bayi kudus itu disunat, diberi nama Yesus, dan dipersembahkan di Bait Allah. Dalam tradisi Yahudi, kehidupan seorang manusia mulai dihitung dari semenjak dia disunat dan diberi nama. Oleh karena itu, kita merayakan Tahun Baru pada hari ke-8 mulai dari hari Natal, hari di mana firman Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus itu memulai kehidupannya di dunia ini. Kesimpulannya, sudah tepat jika kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari, merayakan Natal dengan pohon terang dan memuji Tuhan, sebab para malaikat pun memuji Tuhan saat kelahirannya di Bethlehem Efrata. Lukas 2 ayat 12-14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apapun keadaan Anda saat ini, bahagia atau sedih, sehat atau sakit, mendapatkan seseorang atau kehilangan seseorang, untung atau rugi, apapun itu, tetaplah bersyukur, sebab Yesus telah lahir di dunia ini untuk kehidupan kekal kita bersamanya. Dan untuk itu, kita
pantas merayakannya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.